Salah satu nikmat terbesar setelah nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat waktu. Sampai-sampai saking pentingnya waktu, Allah senantiasa bersumpah dengan nama-nama waktu dalam Al-Quran. Seseorang atau tidak pantas, tidak layak seseorang dikatakan beriman tanpa ada keyakinan akan hari akhirat, karena dia merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kita belajar adalah untuk mengokohkan keimanan kita. Kita belajar adalah untuk mengokohkan sikap kita. Kita belajar adalah untuk mengokohkan apa yang harus kita lakukan dalam dunia ini. Sabit qalbi ala dini wa ala ta'atik. Ya Allah, kokohkanlah aku dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Semoga menjadikan wasilah untuk kembali menjadi orang-orang yang terbaik, memiliki keimanan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahzi wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah dan semesta alam. Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang yang kasih sayangnya tak terhitung dan tak terbilang. Semoga Allah yang Maha Baik yang Maha Indah menjadikan kesempatan program The COVID-19 pada malam hari ini jadi program yang terbaik dan terindah untuk sama-sama menguatkan hati, mengejar cinta, meningkatkan iman, serta mengokohkan langkah dalam taat dan ibadah agar menjadi raudhah min riyadil jannah. Salam serta salam semoga senantiasa terucap dari lisan kita, yakni kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pada tabiin, tabiin, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan supaya dapat menaik keberkahan, mari kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sahabat Tarki dalam program The COVID-19 Qur'an on Virtual Daurah. Papari diri dengan ilmu Qur'ani untuk meraih ridho ilahi. Insya Allah pada kesempatan kali ini, pada hari Rabu 20 Januari 2021, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Ahmad Sujana SPDI dengan tema menjauhi akhlak yang buruk, penyebab kegelapan di hari kiamat. Dan seperti biasa, insya Allah pada kesempatan kali ini akan ada tahsin yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Yan Cahyadi SPDI. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat, Kang Musin. Gimana Kang Musin Damang? Alhamdulillah. Ini Ustadz live langsung dari rumah Ustadz? Iya, langsung dari rumah. Alhamdulillah. Semoga jaringannya bagus Ustadz ya. Ya Allah, mudah-mudahan. Amin. Baik Ustadz. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du. Sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini sebelum kita sama-sama mengikuti kajian bersama Ustadz Ahmad, kita akan belajar tahsin singkat yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang dua harokat ya, mungkin masih kelanjutan dari the COVID-19 sebelumnya, tapi sekarang insya Allah kita akan lebih memfokuskan kepada cara membaca dua harokat di akhir bacaan insya Allah. Baik, saya coba share dulu. Ya, baik sahabat Tarki. Seperti kita ketahui bahwasanya dua harokat itu terjadi ketika dalam dua hal ya. Pertama, kalau kita menemukan apa yang disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Nah, hurufnya ada tiga ya, ada alif, ada wawu, ada ya. Ya, ada alif, ada wawu sukun, ada ya sukun.
Kemudian juga terkadang kita menemukannya dengan tanda fathah berdiri. Nah, ini fathah berdiri adalah seperti sama, sebetulnya itu alif ya, huruf alif. Nah, ketika kita menemukan di akhir bacaan, maka dibacanya 2 harokat. Hati-hati, kesalahan yang sering terjadi dalam membaca 2 harokat di akhir bacaan itu adalah kependekan atau kepanjangan. Nah, ini ya yang perlu kita perhatikan. Misalkan pada kalimat wa ma banaha, haknya, nah ini dibaca panjang karena ada alif ya, mad asli. Nah, jangan sampai kita dibacanya kependekan. Wa ma banaha, wa ma banaha, ya. Bahkan itu seperti hamzah nanti di akhir, ya, kalau seperti itu. Atau kepanjangan juga sama ya. Wa ma banaha, ha. Nah, ini kepanjangan. Jadi harus dibaca 2 harokat seukuran kita membaca 2 huruf yang hidup ya. Contoh kalimat lagi misalkan wa amilu, lu, ini lu-nya dibaca panjang karena ada waw sukun ya, mad asli ini. Sama ini juga hati-hati kependekan atau kepanjangan ya. Kemudian pada kalimat fi ibadi, dinya dibaca 2 harokat ya karena ada ya sukun di akhirnya. Atau pada kalimat wala yahya, ya hati-hati dibacanya tidak seperti ini, wala yahya, ya. Jadi gitu ya. Ini khawatir ada hamzah di akhir atau juga kepanjangan. Ini yang pertama ya. Kita menemukan di akhir. Yang kedua ya, sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah panjang 2 harokat terjadi pada kaidah mad iwad ya. Mad iwad. Apa mad iwad itu? Mad iwad itu ringkasnya adalah kalau ada tanwin fathah ya atau fathatain, tanwin fathah di akhir bacaan. Maksud di akhir bacaan ketika kita waqaf, maka tanwin fathah diganti jadi panjang. Misal wala syaroban. Nah, kalau kita waqaf maka ban diganti jadi panjang, ba, dan dibacanya selama 2 harokat. Wala syaroba, ba ya. Illa adzaba, ba, ban jadi ba. Juga ketika kita menemukan hamzah, huruf hamzah pakai tanwin fathah. Nah, ini yang sering ya ada kesalahan di sini. Biasanya ada yang disukunkan, ada yang dibaca tapi pendek begitu ya. Nah, ini misalkan seperti ini, ada yang baca seperti ini. Katsiran wa nisa. Hamzahnya disukunkan. Atau ada yang dibaca tapi pendek. Katsiran wa nisa. Nah, padahal ini terjadi mad iwad sama ya, karena ada fathatain. Maka dibacanya A-nya dibaca panjang selama 2 harokat juga ya. Katsiran wa nisaa, 2 harokat. Nah, ini mad iwad ya, sahabat Tarki. Baik, jadi ada 2 kaidah dibaca 2 harokat ketika waqaf. Kalau ketemu mad tabi'i, yang kedua kalau ketemu mad iwad. Coba kita praktekkan pada kalimat berikut ya. Misal kalimat pertama, walaili idza yaghshaha, ha, ini 2 harokat karena ada alif ya, mad asli atau mad tabi'i. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, la, ini panjang karena ada alif sama, cuma alifnya bengkok atau fathah berdiri ya tandanya. Sama mad tabi'i. Wa ja'alna al-laila libasa, sa, hati-hati jangan libasa atau libasa. Nah, panjang teuing ya. Jadi harus pas 2 harokat. Wa kulu washrabu wa la tusrifu.
panjang karena ada waw sukun, mad asli. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Di dua harokat ya. Sama mad asli karena ada ya sukun. Baik, terakhir ya sahabat Tarki. Saya akan bacakan secara utuh dari awal sampai akhir. Wal-laili idza yaghshaha alladzi kadzdzaba wa tawalla wa ja'alna al-laila libasa wa kulu washrabu wa la tusrifu yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, itu praktek membaca dua harokat di akhir bacaan ketika kita wakaf. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dalam tilawah kita sehari-hari ya, insya Allah mudah-mudahan. Baik, mungkin itu Kang Muhsin singkat ya, tapi mudah-mudahan jadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillah, jazakan syukron jazakumullah jaza pada Ustadz Dian Cahyadi yang alhamdulillah sudah memberikan materi tahsin pada kesempatan kali ini, khususnya untuk kaidah panjang yang dibaca dua harokat ataupun dengan metode SMS sekali mengayunkan suara. Karena untuk konsisten bacaan dua harokat, terkadang ada yang udah tahu teorinya, dalam prakteknya di surat yang pendek bisa, tapi saat pindah surat, wah, back to basic lagi, Bapak Ibu sahabat hati. Maka ternyata untuk bisa konsisten bacaan Al-Quran, perlulah perbanyak tilawah Al-Quran, supaya bisa tuh karena biasa, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan lanjutkan ke sesi utama kita. Dan sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu bagaimana kabarnya Bapak Ibu sahabat Tarki di malam hari ini. Nah, boleh di via chat ya, bagaimana kabarnya, jaringannya, semoga jaringannya bagus ya. Nah, boleh silakan di via chat Bapak Ibu sahabat Tarki. Gimana kabarnya, kemudian jaringannya apakah bagus? Nah, silakan boleh di via chat. Dan sekaligus saya juga akan langsung menyapa pemateri utama kita, Ustadz Ahmad Sujana, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Muhsin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya malam hari ini. Alhamdulillah, Ustadz. Dari pagi tidak keluar rumah, Ustadz Muhsin. Di rumah terus. Masya Allah. Ini langsung bekerja dari rumah semua, Ustadz ya? Work from home, Ustadz. Ya. Biasanya Ustadz dari pada subuh sampai malam nanti Ustadz, insya Allah. Ya, biasanya gitu. Semoga jaringannya lancar Ustadz ya. Baik, alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz Ahmad Sujana akan mengisi terkait menjauhi akhlak yang buruk penyebab kegelapan di hari kiamat. Dan alhamdulillah sudah ada yang di via chat ya. Alhamdulillah. Ini dari Ibu Dian Fitriani, alhamdulillah jaringan bagus di Cigadung. Alhamdulillah, Cigadung dekat ya dengan kantor LKP Tarki. Alhamdulillah. Ini dari Ibu Li dari Dago, sangat jelas. Alhamdulillah. Kemudian dari Bapak Ian Riyadi, assalamualaikum. Alhamdulillah baik Ustadz, jaringan juga bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari ini Ustadz Asep Solihin, Masya Allah, alhamdulillah bisa ikut bergabung. Saya suara Ustadz dan host keren, Masya Allah, alhamdulillah ya. Semoga berkah Ustadz. Ini dari Ibu Tira Darmatin, alhamdulillah bagus. Sekarang tadi sempat putus-putus waktu Ustadz Yanjan, alhamdulillah. Semoga bisa bagus jaringannya sampai akhir Ibu ya. Dari Bu Dani Rosmariana, alhamdulillah jaringan bagus di Sukabumi. Jelas sekali, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sahabat teknik muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini bisa mengikuti sampai akhir agar mendapatkan ilmu yang sempurna. Tentunya ilmu Al-Quran, As-Sunnah yang sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari siapkan catatan, fokuskan pikiran untuk raih syurga idaman. Dan langsung aja Ustaz, kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin walau duwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqal jihadi hatta atahul yakin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanariha la yazigu anha illa halik. Salatan wa salaman ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sahabat Tarki yang menyimak di acara ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pun melihat di media, di berbagai media ya, yang memberikan informasi, menginformasikan bencana yang banyak ya, di Kalimantan, di dekat kita Sumedang, kemudian di Mamuju dan sebagainya. Tetapi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan, dilapangkan, disehatkan, dan kata Pak Kiai, apalah artinya panjang usia, sehat usia kalau tidak dalam ketaatan. Ya, mereka sama diuji, kita pun diuji dengan kelapangan, dan alhamdulillah kita malam hari ini dalam kajian ini. Bersyukurnya tentu tadi di atas dinullah, berada sebagai status hamba Allah, ya, mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan yang demikian ini istiqomah sampai kita meninggal dunia di alam yang fana. Sahabat Tarki, ya, Ibu dan Bapak sekalian, tema pada malam hari ini adalah akhlak buruk yang tidak diajarkan, yang tidak terpuji, ya, yang dicela bahkan diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa terjauh dari perbuatan ini, ya. Temanya adalah menjauhi akhlak yang buruk, penyebab kegelapan di hari kiamat. Itu perbuatan zalim, azulmun, ya, azulmu atau zulmun, ya. Tentu saya bawakan hadis ini berdasarkan saya bawa nukil dari kitab Bulughul Maram, bab mencegah terhadap keburukan-keburukan akhlak. Ya, ini hadis nomor 1482 dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Hadis pendek ini, sahabat Tarki sekalian, ya, beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kepada kita dari An Ibni Umar radhiyallahu anha qalat, ya. Coba dilihat itunya hadisnya. Diklik, ya. Ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azulma, ya, zulumatun yaumal qiyamah. Nah, ini akhlak yang buruk ini yaitu kezaliman, ya. Apa kata Rasulullah? Azulma, kezaliman itu, ya, zulumat, ya, itu kegelapan, zulumat yaumal qiyamah, ya. Jadi kata Rasulullah, zulumatun itu bukan sekedar gelap, tapi gelap. Zulumat itu dalam bahasa Arab fi'il mu'annas salim, menunjukkan banyak, bertumpuk. Jadi kezaliman itu bertumpuk. Dia sudah tidak sholat, kemudian dia korupsi, main perempuan, itu zulumat gitu ya, gelap. Kapan itu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya. Mengisyaratkan bahwa kegelapan ini bukan hari ini di dunia, bukan sekarang. Kalau di dunia bisa jadi orang yang zalim, yang berbuat zalim itu terang benderang, ya. Zalim itu difasilitasi, dia memiliki kendaraan yang bagus, kedudukan yang bagus, bahkan dia menikmati dan seterusnya. Bahkan bisa jadi fasilitasnya juga mewah. Hari ini orang yang berbuat zalim rata-rata seperti itu, jamaah sekalian, ya. Itu Ustadz, itu jelas-jelas zalim, tapi ya malah dijadikan menteri, malah dijadikan seperti ini.
Kata Rasulullah, kezaliman itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan yaumul qiyamah, hari kiamat. Sahabat Tarki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita meyakini ya bahwa akan adanya hari kiamat, ya. Dan hari kiamat ini merupakan terminal terakhir bagi manusia untuk tinggal diam selamanya. Hari kiamat ini, jika seseorang ini mendapatkan kebajikan, melakukan kebajikan, maka dia akan mendapatkan surga selama-lamanya yang tidak berujung dan tidak berakhir. Dan mudah-mudahan yang mengikuti kajian COVID ini, Allah golongkan kita ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya di yaumal kiamat ini, jika orang itu jahat, maka Allah akan cuci, Allah akan siksa. Orang itu akan Allah azab di dalam neraka jahanam bagi mereka yang kafir, tak berujung selamanya di dalam neraka jahanam. Ya. Dan bagi orang yang beriman atau ada yang di dalam hatinya iman itu, maka mereka adalah barangkali walaupun termasuk orang yang terakhir masuk surga, dia akan masuk surga. Ya, mudah-mudahan. Nah, sahabat Tarki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat ini adalah tidak sedikit dari kaum muslimin yang lalai, ya, yang lupa, melupakan, ya, pura-pura tidak ingat, bahkan jauh, bahkan tidak pernah berpikir, jarang berpikir, sedikit berpikir untuk mempersiapkannya. Padahal orang yang beriman dengan hari kiamat ini, maka pasti dia akan mempersiapkan. Nah, bedanya begitu ya. Orang kafir itu di dalam ayat yang lain itu ghafilun, ya, iktarabatil linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka itu ghafil, ya, gitu. Orang beriman itu pasti mempersiapkan. Nah, pada saat ini kita ini berada di dunia ini, berada di terminal ketiga, dan besok akan masuk ke alam barzah, alam kuburan, besoknya lagi masuk ke alam akhirat. Ya, kata Rasulullah, alam barzah itu awwalu manazil yaumal qiyamah, yaitu tempat awal hari kiamat. Ya, hari di mana orang kalau masuk ke dalam kuburan itu hari pertama dia menikmati kedudukan di mana kedudukan hari kiamat. Ya, barangkali hari ini kita bisa menyaksikan orang-orang yang Allah panggil, entah itu melalui sakit COVID maupun di luar COVID-nya. Asa banyak sekali, ya. Nah, kalau dia buruk jahat, maka dia akan menikmati kejahatannya di dalam kuburan dan disebut dengan azabul qabri. Ya, azabul qabri. Dan kalau orang baik itu maka dia akan menikmati nikmat qabri, itu nikmat di alam kubur, dan mudah-mudahan dia akan mendapatkan surga seterusnya. Sahabat Tarki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya orang yang beriman dengan hari kiamat itu bergairah. Nah, ini ya. Orang yang beriman dengan hari kiamat itu bergairah, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Dan orang yang lalai ini, dia tidak tahu atau dia lupa terhadap hari kiamat itu, dia malas. Ya. Azan engke masih aya keneh gitu ya. Ada kenceleng, ada wakaf nantilah kalau sudah tua. Nah, bahkan dia akan meninggalkan terhadap berbagai perintah Allah yang Allah perintahkan kepada dia untuk beramal dengannya. Kata Rasulullah, ya, dalam hadis ini ada perkara, ada hal yang harus kita waspadai agar hari kiamat itu tidak gelap. Maka kita dilarang untuk zalim, ya. Kalau kita menyimak lagi di dalam surat Al-Imran itu, Allah Subhanahu wa taala menggolongkan dua wajah, ya. Nah, di dalam surat Al-Imran itu yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nah, ya. Pada hari itu, hari kiamat, tabyaddu wujuh, ada orang yang abyaddu, putih wajahnya. Yang kedua, ya, wa taswaddu wujuh, ada orang yang hitam, termasuk ini zulumat, yang gelap, ya. Jadi pada hari itu mana orang yang celaka dan yang selamat itu terlihat dari wajahnya. Dia apakah dia wajahnya cerah, cahaya. Mungkin hari ini dia pakai perawatan itu tuh apa tuh Bu Emi? Alana, ya. Kemudian perawatan apa lagi tuh?
tapi dia berbuat zalim, kelak hari kiamat itu dia gelap. Hari ini mungkin ya kelihatan orang Afrika hitam-hitam tapi hafal Quran, dia akan kelihatan wajahnya putih. Ya. Nah, oleh karena itu bagi kita ini harus hari kiamat ini tidak gelap, maka kita dilarang untuk berbuat zalim. Nah, dalam kamus bahasa Arab, saya lihat layar selanjutnya, ya, layar selanjutnya. Dalam bahasa Arab, zalim itu sebetulnya fa'il, pelaku. Ya. Kalau kita bilang dia itu zalim, itu pelaku, bukan perbuatan. Nah, sementara perbuatan itu zulmun. Pelakunya zalim, orang yang dizalimi madlumun. Ya, madlumun. Jadi kalau kita bilang zalim sebetulnya salah, tapi itu sudah masuk ke ranah bahasa Indonesia dan sudah familiar, ya nggak ada masalah. Kalau bahasa Arab itu zulmun atau azulm, ya zulm, itu zulm, ya. Nah, kata Rasulullah, orang yang melakukan kezaliman itu ya akan menikmati kegelapan, ya. Karena ya tadi yang harus kita pahami hendaklah bahwa zulmun, kezaliman itu adalah sesuatu yang Allah haramkan. Ini perbuatan zalim atau zulmun ini saya sebutkan di sini ya, perbuatan zulmun itu adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara umat Muhammad ini, di antara manusia ini, umat Muhammad itu dilarang berbuat zalim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya sudah memerintahkan melarang berbuat zalim. Ya, kita lihat hadis qudsi ya, ayat selanjutnya, layar selanjutnya, mohon diklik. Ya. Nah, di dalam hadis ini kita lihat ya, hadis qudsi ya dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini haramtu zulma." Aku haramkan kalian berbuat zulm, kezaliman ala nafsi. Ya, di sini sesungguhnya aku haramkan kepadaku, ya, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mustahil berbuat zalim. Ya, ya ibadi ini haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ini artinya bahwa Allah mustahil berbuat zalim karena sudah jelas bahwa zulm itu haram bagi Allah. Artinya Allah mustahil berbuat zalim, Allah tidak mungkin berbuat zalim. Nah, ya Allah mah itu tetangga mobilnya tilu ay abi hiji gitu. Kenapa itu mah wajahnya ganteng, saya mah pesek gitu umpamanya ya Pak Muhsin. Nah, seolah-olah Allah berbuat zalim begitu ya. Masih yang di atas tadi ya. Nah, jadi bagi Allah itu haram berbuat zalim. Ya, dalam banyak ayat disebutkan bahwa wama ana bidallami lil abid, dalam surat Qaf itu wama ana, maka sekali-kali saya atau aku bidallami lil abid, tidak menganiaya hamba-hambaku. Jadi dari ayat tadi hadis qudsi dan ayat Al-Qur'an yang barusan saya baca itu, Allah mustahil berbuat zalim. Barangkali kitanya saja yang tidak memahami bagaimana kebaikan yang Allah berikan buat kita. Dan dalam surat Fussilat juga sama, wama rabbuka bidzalamil lil abid. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Jadi itu merupakan dalil kalau Allah mustahil berbuat zalim dan Allah justru maha adil. Karena itu hendaklah kita bersiap untuk menerima keadaan Allah dan jangan berbuat zalim. Pada hadis qudsi ini lihat waja'altuhu bainakum muharraman. Nah, kita lihat di situ, dan aku jadikan ia diharamkan antara kamu, maka kata Allah fala tadzalamu, dan janganlah kalian berbuat zalim. Dan janganlah kalian saling berbuat zalim, ya. Nah, ini jadi di antara kita tuh haram berbuat zalim. Contoh nih, punten ya, jamaah sekalian, dulu saya pernah melakukan nyimpen kotak dus di tengah jalan diisi batu.
Ya dulu waktu kecil lah ya, waktu SD di gang ya, dimasukin bata merah. Nah, kita nyumput dari gang, kemudian dia nendang, des, kukunya langsung berdarah. Ya. Nah, ini adalah contoh berbuat zalim yang nauzubillah ya. Kalau kita tidak minta maaf tuh, nanti hadis berikutnya ngeri ya, bisa jadi kegelapan. Atau dulu mungkin sewaktu ibu-ibu ya masih SMA SMP mau duduk, bangkunya dipindahin, set, langsung dia jatuh. Atau mungkin Pak Muhsin ya mau sholat, sudah sholat sendalnya disumputkan. Ya bisa jadi ini perbuatan zalim. Nah, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Tarki, ada 3 jenis perbuatan zalim itu, zulmu itu. Mari kita lihat slide-nya, ya. Nah, di dalam hadis ini Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fadzulmun bahwa kezaliman itu ada tiga macam. Ini perlu kita ingat ya. Perlu kita ingat ya. Yang pertama jenis kezaliman itu adalah az-zulmu salasatun. Kezaliman itu ada 3. Yang pertama fa'amadzulmu alladzi la yaghfirullahu ya, yaitu kezaliman yang tidak akan Allah ampuni. Apa di situ? Fasyirku. Yang pertama adalah syirik ya. Nah, ini syirik ya. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya. Di dalam hadis ya bahwa orang yang berbuat syirik itu maka dia tidak akan diampuni. Apa? Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan ya bahwa kezaliman yang paling besar itu syirik itu zalim yang tidak diampuni itu syirik. Dari Abdullah bin Mas'ud ini ya ayyudzambi a'dhamu indallah, kata Abdullah bin Mas'ud itu, ya Rasulullah ya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka kata Rasulullah dijawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Nah, yang pertama kata Rasulullah, dosa yang paling besar itu adalah engkau menjadikan Allah niddan, sekutu, wa huwa khalaqak, padahal Allah itu menciptakanmu. Jadi perbuatan syirik itu dia selingkuh, dia menduakan Allah. Ya, di samping beribadah kepada Allah, dia juga menerima, mempercayai selain Allah ada kekuatan, ada pemberi rizki dan sebagainya. Contohnya, di samping kita sholat, ibadah, tapi kita oge percaya Nyi Roro Kidul. Mun ka Pangandaran teh, entong ngangge baju hejo, lantaran ada penguasa Laut Selatan, ta eta teh bentuk syirik. Ya. Misalkan upami ka Banten entong lewat jalan eta, da jalan eta teh aya sinini naon nu bakal bisa, itu biasanya itu syirik. Itu kezaliman yang tidak akan Allah ampuni. Yang kedua di situ kata Rasulullah, bahkan di dalam apa namanya itu ya nanti ini saya sebutkan ya nanti. Ini penjelasan bentuk-bentuk kezaliman. Yang kedua wa amma dzulmul ladzi yaghfiru. Nah, yang kedua adalah kezaliman yang Allah ampuni. Fadzulmul ibadati anfusihim fima bainahum wa baina rabbihim. Yang kedua ini adalah yaitu kezaliman yang Allah akan ampuni ya, kezaliman antara hamba terhadap diri mereka sendiri dan kepada Tuhan mereka. Ya. Nah, di dalam kaitan ayat kedua ini, jenis kezaliman ini yaitu kezaliman yang Allah ampuni itu antara kaitannya dengan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat berapa itu? Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmihim ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di dalam surat Al-Maidah itu bahwa sahabat ya menangis kenapa?
Karena tidak mungkin saya lepas dari berbuat zalim kepada Allah. Ya, contohnya sholat tidak khusyuk, ya kikir, cinta harta, jauh dari ketaatan. Maka kami termasuk orang yang zalim. Kata Rasul, kata sahabat, bukan itu yang dimaksud. Ya, tapi kezaliman itu adalah kezaliman, yaitu perbuatan syirik. Ya, nah. Yang kedua ini adalah kezaliman yang Allah ampuni antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya nih, sepanjang ini ibu-ibu baru sekarang Ustadz saya menutup aurat, baru sekarang saya sholat dulu, saya waktu SMA sudah haid, saya tidak sholat. Seandainya kita bertaubat kemudian menutupi kesalahan tersebut dengan amal kebaikan, ketaatan, maka itu diampuni. Nah, ini kezaliman yang Allah ampuni antara hamba dengan Tuhannya. Yang ketiga, wa amma zulmu, yaitu kezaliman yang ya tidak Allah biarkan, ya, kezaliman yang tidak akan membiarkannya, itu kezaliman para hamba, ya, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, hingga Allah mengurus untuk sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, kezaliman antar sesama hamba. Ya, baik. Dibuka halaman berikutnya. Nah, jadi zulm yang ketiga ini kata Rasulullah tidak akan Allah ampuni sampai sesama mereka saling memaafkan. Ya, oleh karena itu zulm ini akan berakibat pada hari kiamat, dibawa sampai hari kiamat. Ya, mungkin mentang-mentang dia orang kuat gitu ya, punya jabatan, orang lemah, ya, dia berbuat semena-mena terhadap orang miskin, orang hina, orang itu papa. Ya, rekan-rekan, kemarin ada yang ke saya, murid tahsin kebetulan di Arca Manik, Ustadz, gimana Ustadz, orang yang punya hutang itu udah meninggal, ya, pinjamannya berapa, 60 juta, saya tagih-tagih nanti keburu meninggal, begitu ya. Terus kenapa? Ya dia akan dibawa kiamat, saya bilang gitu, dan ibu nanti akan mendapatkan kebaikan dari yang dia miliki karena bayar hutang yang belum ditunaikan di dunia. Dia Ustadz itu karena backingnya istana, oh pantesan. Mentang-mentang orang yang punya kedudukan, punya backing, lantas dia berbuat zalim kepada orang yang lemah, ya. Nah, baik. Lalu kita lihat hadis Rasulullah. Nah, ini hadis yang perlu kita ingat selalu. Ya. Baik, selanjutnya, ya. Ini sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Rasulullah, hadis sahih Bukhari yang mesti diingat bahwa perbuatan zalim itu antara sesama hamba itu akan terbawa pada hari akhirat, ya. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Mangkanat ingdahu madlimatun. Siapa yang dia memiliki madlimatun, kezaliman, satu kezaliman, apalagi banyak, ya. Bisa jadi apa saja Ustadz kezaliman tuh. Dia pinjam uang, kemudian tidak mau bayar hutang, ya. Dia memiliki hutang, mau nggak bayar. Atau dia mungkin menyakiti saudaranya, menganiaya saudaranya, dan sebagainya. Kata Rasulullah, li akhihi min irdihi, ya, kepada saudaranya, min irdihi, dari harga dirinya, au min syai, atau sesuatu yang lain. Nah, kata Rasulullah itu siapa saja yang mungkin termasuk kita yang dia memiliki kezaliman terhadap saudaranya, min irdihi, harga diri atau kehormatan. Menunjukkan bahwa di sini harga diri itu menjadi sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya. Umpamanya nih, Pak Muhsin tuh si hidung pegek, itu harga diri itu teh. Nyelekit gitunya. Kan, ya, ibu haji ada teman tentang si ibu ompong itu kedengaran itu teh harga diri, ya, gitu. Au mingsai, atau sesuatu yang lain. Nah, tadi khusus, ya, tentang harga diri, bahwa harga diri itu benar-benar, ya, siapa yang menyinggung harga diri, kehormatan, au mingsai, atau sesuatu yang lain. Ini yang umum. Mungkin tadi, ya, punya hutang belum dibayarkan, pernah menyakiti belum meminta maaf, berjanji belum ditunaikan dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? Bal yatahallalhu, ya,
maka dia harus minta dihalalkan pada hari ini. Itu pada saat di dunia. Ketika hidup, dia harus minta maaf. Apa kata Rasulullah? Ya, jadi di sini bisa jadi kezaliman itu berbentuk harta, harga diri dan sebagainya ya. Nah, kata Rasulullah, fal yatahalalhu minhu. Hendaklah dia jika mempunyai kezaliman itu dengan saudaranya itu apa saja bentuknya, ya hendaklah saling menghalalkan. Jadi orang yang merasa zalim meminta maaf kepada yang dizalimi dan orang yang dizalimi hendaknya memaafkan kepada orang yang menzalimi. Jadi satu sama yang lain saling menghalalkan, tidak ada unsur haram. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, lihat hadis berikutnya. Al-yauma qabla an yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum terjadi suatu masa, suatu hari di mana dia tidak punya dinar, punya dirham, tidak punya uang untuk membeli, tidak bisa untuk menebus, tidak punya untuk menyogok, tidak punya sesuatu untuk menghapus kesalahan yang ada, yang ada hanya saudaranya sendiri. Nah, kalau dari hadis ini apa? Kita teh harus ngeri, ya. Coba kita rasakan, kita bayangkan di hari kiamat tidak bisa menebus kesalahan itu dengan uang, dengan dinar, sesuatu yang kita miliki berharga itu di akhirat tidak ada. Yang ada adalah ya saudara kita sendiri, ya. Allah akan memaafkan kalau ada hak Allah yang kita zalimi. Allah memaafkan jika kita bertaubat, kita memperbaiki, meninggalkan, mengakui dan sebagainya. Tapi kalau berhubungan dengan manusia mah, ya mereka sendiri, ya. Kalau orang yang dizalimi tidak menghalalkan selamanya, maka menjadi haram sampai dengan hari kiamat, bahkan akan beranak cucu menjadi haram. Ya, misalkan di antara kita nih ada kezaliman, kemudian kita tidak menghalalkan, meminta maaf, maka selamanya akan haram dan itu akan dibawa sampai hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik, ya. Dan hendaknya kita berhati-hati dan waspada. Nah, kita lihat hadisnya, in kana lahu amalun shalih. Kalau orang yang berbuat zalim itu memiliki amalan yang soleh, ya pahala yang banyak, punya kebaikan, tapi dia zalim. Dia punya kebaikan, mungkin dia sholat, mungkin dia punya puasa, zakat, begitu, sedekah, ya. Kemudian apa? Ukhida minhu biqadri madlimatihi. Maka ya pahala yang banyak itu, ya kebaikan yang dia miliki itu diberikan sesuai dengan kadar kezalimannya. Ya. Jadi ini diambil karena dia telah berbuat zalim terhadap saudaranya. Di sini ya harus menjadi sesuatu yang kita perhitungkan. Ya Mas sekalian, berapa banyak standar kita untuk masuk surga, ya, berapa banyak kesalahan yang kita lakukan, berapa banyak kita zalim kepada saudara atau kepada orang lain. Umpamanya ya, sahabat Tarki, masuk surga itu secara matematis standarnya 60. Lalu kita kemudian diambil 10 atau diambil 20 karena kita memiliki kesalahan yaitu kezaliman kepada saudara kita. Maka nilainya jadi 40 atau 50. Ya, sementara standar masuk surga 60, maka kita tidak jadi masuk surga. Ya, nauzubillahi min dzalik. Karena itu jangan berbuat zalim, ya. Karena amalan-amalan kita itu bakal diberikan kepada orang lain kalau belum selesai di dunia. Bisa jadi awal standarnya masuk surga 60, maka akan berkurang karena ya tadi kesolehannya diambil untuk diberikan kepada orang lain. Nah, kita lihat hadis berikutnya. Wa illam yakun lahu hasanat, ya, jika dia tidak memiliki, orang yang berbuat zalim itu tidak punya kebaikan atau berkurang kebaikannya, kata Rasulullah apa? Ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Maka ya balasan terhadap kezaliman saudaranya itu, dosa orang yang dia zalimi itu akan Allah timpakan kepada orang yang menzaliminya. Nauzubillahi min dzalik. Kita toh-tohan di sini, kita lihat hadis ini, ternyata orang yang zalim juga dia juga bersedekah, ahli sholat. Makanya tadi Ustaz tadi tuh Pak Haji pinjam duit, dia umroh 2 berkali, tapi uang 60 juta yang saya buat ayah saya itu nggak dibalikin, tuh zalim tuh. Nanti akan gitu. Baik, kita jeda dulu dengan ini, silakan Pak Musin.
Baik, Bapak Ibu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lihat tayangan terlebih dahulu dan mari kita simak bersama. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Kepada kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak kepada semua kita, marilah kita manfaatkan fasilitas yang disediakan oleh keluarga besar Tarki untuk terus belajar Al-Quran dan belajar keislaman, khususnya yang diselenggarakan oleh Tarki pada hari Rabu dan Sabtu malam. Mari kita manfaatkan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, khususnya pengetahuan tentang Al-Quranul Karim. Baik, kami ucapkan syukron dan jazakumullah khairan jazak kepada Bapak Ibu sahabat Tarki yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya dalam program The COVID-19 dan semoga menjadikan rezeki yang menjadi amal soleh yang membuat Bapak Ibu semua dikumpul-kumpul di surganya kelak nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu sahabat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak Bapak Ibu sahabat Tarki untuk ikut serta dalam program Tarki Investasi Tiada Pernah Rugi. Ya, ini wujudkan rumah di surga. Dukung pembangunan rumah Quran Tarki melalui program SMS 1 juta meraih surga. Nah, cara berpartisipasi salah satunya pertama dengan komitmen berdonasi mulai dari Rp83.300 per bulan selama 1 tahun. Yang kedua, berdonasi berapapun dan kapanpun tanpa dibatasi dan diterima selama program masih berjalan. Bapak Ibu sahabat yang ini beliau Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa untuk menghubungi nomor admin Tarki di 0821 2172 3661. Dan kita akan lanjutkan ke kajian di sesi kedua pada kesempatan kali ini, melanjutkan terkait tadi tentang kezoliman Ustaz ya. Ada orang-orang yang zolim, apalagi yang menyebutkan hidungnya pesek Ustaz ya. Ya. Kami persilakan. Ya, sahabat Tarki, jadi di sini jangan pernah sekali-kali istilahnya berbuat sesuatu yang membuat kita merugi ya. Karena yang demikian itu menjadi sesuatu yang merugi itu hendaknya kita pertimbangkan ya. Kalau kita ingin selamat di hari akhir ya, hendaknya kita berusaha diri ya, berjaga ya agar kita selamat dari sesuatu yang membuat kita terjerumus, yaitu dia ancam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bahwa orang yang berbuat zalim itu ya di dunianya rugi ya, di akhirat lebih-lebih lagi ya, dia dibenci orang, di dunia itu dikutuk ya dan sebagainya. Nah, jamaah sekalian, kenapa kita harus minta maaf? Di antaranya tadi kalau berbuat zalim itu kepada orang yang dizalimi itu, karena jika orang yang berbuat zalim kemudian dia tidak ridho, orang yang dizalimi itu tidak bisa balas diri, tidak bisa menuntut kecuali dengan doa, ini yang paling bahaya. Jika di malam hari orang yang dizalimi itu mengangkat tangan, kata Rasulullah ya ketika mengutus Muadz bin Jabal, wattaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ini yang wattaqi, hati-hatilah terhadap doa orang yang dizalimi madlum. Fa innahu laisa bainaha, karena sesungguhnya dia tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Jadi orang yang dizalimi, ya Allah, si ibu itu ya Allah gitu ya.
Sampai abdi nyeri hati gitu, padahal abdi tegaduh. Dia malam hari berdoa, ya Allah, timpakan balasan yang lebih gitu. Dan hari ini terbukti jamaah sekalian, banjir di mana-mana. Ya. Banjir di mana-mana, longsor dan sebagainya. Mungkin itu ada doa-doa orang yang dizolimi berdoa kepada Allah, timpakan tuh. Akhirnya kok ya begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, maha melihat terhadap doa orang yang dizolimi ini. Jangankan terhadap seseorang, kelompok, ya, bangsa aja bisa dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia berbuat zalim, itu Allah Maha mudah. Nah, mari kita lihat apa saja Ustadz bentuk-bentuk kezaliman ini zaman sekarang. Ya, tentu kita lihat ya. Yang pertama di situ yaitu bentuk kezaliman itu adalah yaitu yang pertama al-kufru billah, kekufuran kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 254, ya ayyuhalladzina amanu ya anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Nah, pada ayat yang terakhir ini wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi bentuk pertama kezaliman itu adalah kekufuran. Ya. Jadi kekufuran. Orang yang dia tidak menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai pesuruh Allah dan sebagainya. Ini bentuk kezaliman. Dan Allah tidak suka ya terhadap orang kafir ini karena dia berbuat zalim. Jadi zalim ini yang pertama bentuknya adalah kekufuran, kekafiran. Maka jangan bangga kepada mereka orang-orang kafir yang maju dari segi fisik, tapi pada akhirnya seperti yang lalu dia diancam neraka dan zalim itu akan menjadi kegelapan. Yang kedua, ya di situ lihat asyirku billah. Bentuk kezaliman itu adalah yaitu menyekutukan Allah, menduakan Allah, selingkuh terhadap Allah. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Nah, inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu yang memberikan pelajaran kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya perbuatan syirik itu la zulmun. Itu sebenar-benarnya kezaliman. Ya. Jadi bentuk kezaliman itu adalah berbuat syirik. Hari ini mungkin kalau ada yang seperti ini, segera bertobat, jangan lakukan, kembali kepada Allah, ya, meninggalkan perbuatan itu, menyesal dan lakukan ketaatan kebaikan. Ya mungkin ada orang yang mungkin percaya kepada Ali, percaya kepada Gunung Kawi, percaya ke tempat-tempat tertentu yang memiliki kekuatan, dan itu semuanya sebetulnya pusatnya di Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman ya. Jadi hati-hati ya. Yang ketiga, selanjutnya bentuk kezaliman ini adalah yang ketiga ini yaitu seseorang yang sekelompok atau masyarakat ya yang menolak apa yang Allah turunkan sebagai rujukan, sebagai pusat pemutus perkara. Dia menolak syariat Islam. Lihat di dalam ayat Al-Maidah, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Aman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Ini kalau ini ada orang yang mungkin tadi ya menolak apa yang Allah turunkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak. Walaupun mungkin sekilas mah dia berat ya. Aduh Ustadz, abi tenampi Ustadz latan nanti syariat poligami ngawayu Ustadz. Nah, kalau bisa mah jangan dulu. Saya belum
memahaminya. Bukan berarti saya tidak saya menolak atau belum beriman. Jangan seperti itu, ya. Tapi saya belum memahaminya dengan baik dan sebagainya. Ya. Ini termasuk perbuatan zalim. Yang keempat, ya, bentuk kezaliman itu memakan harta orang lain terutama yang lemah dengan cara yang tidak benarkan syar'i. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Maka sesungguhnya dia seperti memakan api di dalam perutnya, wa yaslauna sa'ira. Ya, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi termasuk memakan harta yang lemah ini banyak sekarang, ya. Ada paman, uwa, mentang-mentang dia atau walinya mentang-mentang dia orang kuat, punya ini, dia memakan harta anak yatim yang ibu bapaknya waktu dulu meninggal, dia yatim, punya warisan. Biasanya orang yang yatim itu punya warisan. Nah, diurus oleh wali, oleh paman dan sebagainya. Paman dan walinya ini memakan harta anak yatim ini dengan semena-mena. Bahkan dia menghilangkan atas nama anak yatim tersebut. Ya, nah ini adalah perbuatan yang zalim, seperti memakan api ke dalam tubuhnya. Ya, ini nauzubillah. Ini banyak sekarang, ya, banyak sekarang yang seperti ini. Ya, sehingga ribut masalah waris ini. Kenapa? Karena anak yang yatim tadi bisa jadi yatim itu dia lemah dalam mengurus hartanya. Ya, dia nggak tahu kemana. Padahal ya sertifikatnya atas nama ibu bapaknya. Karena dia lemah pikirannya dan tidak sebagainya, akhirnya dia dizolimi oleh saudara dan sebagainya. Yang kelima, ya, perbuatan zalim itu yang kelima yaitu merubah batas atau mengambil tanah. Nah, ini juga termasuk orang yang kaya, yang kuat, yang dia punya kekuasaan, dia memindahkan patok batas. Man dzalama qida. Siapa yang berbuat zalim, apa? Qida min shibrin, yaitu merubah tanah, ya. Yaitu dengan mengambil tanah tanpa hak, minal ardi, sejengkal tanah, bukan 100 meter, bukan 1 hektar, cuman sejengkal tanah, ya, 15 cm, 25 cm, terus apa kata Rasulullah? Tuwiqahu min sab'i aradin. Maka dia pada hari kiamatnya akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Hadis Bukhari Muslim. Bapak, Ibu sekalian, 1 lapis bumi aja sudah keras, sudah berat, apalagi 7 lapis bumi pada hari kiamat. Orang yang kegelapan. Ini orang yang membatas merubah patok, ya, mengambil tanah. Hari ini mungkin mohon maaf yang bekerja di bagian tanah nih ngaku-ngaku karena dia ini nggak jelas tanah masyarakat, akhirnya diakui. Murid saya itu ada, ya, dari bapak-bapak alumni SMA 3, Ustadz, saya di Cisaranten, istri saya menjual tanah itu dihalangi oleh ormas, Ustadz. Ternyata ormas itu, ya, bekerja sama dengan orang BPN, bikin sertifikat baru, Ustadz. Sampai sekarang masalah. Masya Allah. Itu mah bukan merubah batas, itu mengambil tanah. Dan yang seperti ini dibackingi ormas. Bahkan di situ ada bahwa ini dalam pengawasan Polda. Sampai di bawah-bawah Polda sekarang. Dia nggak tahu hadis ini, ya. Kezoliman yang ngeri gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 6 itu terus kan, menyakiti tetangga, ya. Kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak tetangga yang akan memegang tangan tetangganya di hari kiamat sambil berkata, yaqulu ya Rabbi, wahai Tuhanku, hadza aglaqa babahu. Ya, wahai Rabbku, orang ini telah menutup pintunya duni dariku, ya. Fama na'a ma'rufahu, dan dia enggan memberi bantuan yang ia miliki. Maksudnya bisa jadi dia menyakiti tetangganya, tidak memberikan bantuan. Ya, misalkan, aduh, nggak ada makanan, ya, dia pinjam uang untuk membeli makanan sehari-hari, nggak ada, padahal di rekeningnya banyak.
Nah, orang yang berbuat zalim itu kayak gitu. Termasuk juga mohon maaf nih ibu-ibu nih. Ya, dikirimin makanan, rantang, piring. Jadi kembalikan piringna eta teh zalim. Mudah-mudahan setelah kajian ini sok dipilih mana sendok, piring yang bukan milik kita, kembalikan. Ya, kembalikan. Ya, bahkan di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda ya dalam hadis yang lain tuh sebentar ya apa kata Rasulullah itu di sini yang ini manik tato haqqan ri'in muslimin biyamini faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya maka Allah akan masukkan dia ke neraka dan Allah haramkan baginya surga. Ya. Nih bagi orang yang mungkin tadi ya itu teh mangkok abi tuh di AKP itu dikembalikan itu teh. Nah, termasuk yang terakhir di sini lihat Pak Musin dibuka slide-nya. Ya, pas itu saking saking kedudukannya tinggi ya termasuk bersosial bertetangga ini ya ada seorang laki-laki menceritakan kesolehan akhwat atau perempuan wanita ya. Lihat tuh di sini. Dari Abu Hurairah ya berkata seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang terkenal dengan banyak melakukan sholat, amal ibadah, puasa dan sedekah. Hanya saja ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Tapi baru lisannya. Belum nyumputkan, belum mengembalikan duitnya mun pinjam. Beliau bersabda, "Ia ahlun nar." Ya, qala hiya finnar, dia itu di dalam neraka. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang terkenal dengan sedikit puasa, sedekah, salatnya, ia hanya sedekah dengan sepotong keju tetapi ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka kata beliau, ya, hiya fil jannah, dia itu di surga. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Bayangkan ya ibu-ibu, karena ya perbuatan menyakiti tetangganya, kebayang sholat yang dia sholat puasa sedekah itu tidak bisa menutupi dia sampai masuk neraka. Kacida kabayang menyakiti tetangga teh kedudukan tinggi. Ya sok seket sok kieu nya. Ya karena saya juga pernah mengalaminya ya. Kita berkata baik, tetangga teh nyelekit. Ya. Dia pinjam gelas ke masjid bareng-bareng piring dan semuanya di aku pas diminta malah bahasanya gitu. Padahal dia teh ustadzah ngajar madrasah. Saya ingat hadis ini betapa dosanya yang tidak bisa dibayangkan ya, menyakiti tetangga teh luar biasa. Dalam grup-grup WA ya di sini ada tulisan yang bagus, ternyata kesolehan sosial itu ya jauh lebih besar dibandingkan sholat sendirian. Ini sampai ada yang begitu nih ya, percuma sholat kalau dia bertetangga tidak baik dan sebagainya. Wah ini luar biasa. Nah ini termasuk perbuatan zalim. Tepat jam 9 lebih 1 menit barangkali saya sampai ke situ ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu, bila ayah perkakas, ayah buku pinjam belum dikembalikan ya, barang-barang yang bukan namanya segera kembalikan ya. Kenapa? Asa perasaan udah disampaikan ya di kelompok itu Ibu Emi di kelompok Ustadz Ade. Walau alam misalnya. Ya mudah-mudahan itu saja, makanya saya suka bilang ini yang bukan milik saya ke istri tolong kembalikan ya atau panggil gitu ya kayak gitu dan sebagainya. Dan di sini juga agar kita bertetangga itu baik-baik gitu ya. Jangan sampai kita ibadah toh-tohan udah jilbaber ya, mereknya Robani, pakai gigi palsu 10 juta. Betul nggak Bu Emi ya? Entong anu 1 juta aya nama telaku 10 juta. Ai kata tangga menicigah gitu ya. Selfie pakai kacamata dan sebagainya, ai bahasa ni seukeut eta teh kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja Pak Musin, saya kembalikan. Baik, alhamdulillah kami ucapkan syukron dan jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Ahmad Sujanis PDI yang alhamdulillah sudah memberikan
materi di kesempatan kali ini. Dan kita akan lanjutkan ke sesi pertanyaan. Baik Bapak Ibu sahabat Taki, apabila ada yang mau bertanya, boleh langsung via chat ataukah mau menanyakan langsung dengan meng-on-kan videonya, kami persilakan. Bahkan ketika berbicara tadi dolim, ada menzolimi Ustaz ya. Biasanya kalau di usia anak kena sekolah itu ada barang yang hilang nggak tahu kemana Ustaz ya. Seperti yang pinjam pulpen tip X, kayaknya itu ditagih di akhirat Ustaz ya, kayaknya Ustaz ya. Iya, itu termasuk itu, ya. Iya Ustaz ya, tip X satu orang pinjam tapi menghilang nantinya. Iya, iya. Atau itu banyak mah itu ya Pak, apa makan 5 ngaku hiji apa? Darmaji Ustaz. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan Ustaz ke sesi pertanyaan. Alhamdulillah Ustaz sudah ada yang bertanya Ustaz ya. Ini yang pertama dari Bapak Asep Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengkategorikan kezoliman antara merasa dizolimi dengan fakta dizolimi? Mangga Ustaz, boleh untuk dijawab. Mohon untuk di-on-kan suaranya Ustaz. Membedakan apa? Bapak bagaimana mengkategorikan kezaliman antara merasa dizolimi dengan fakta dizolimi. Jadi baru perasaan tapi dan real itu betul dizolimi itu Ustaz. Ya. Ya, tadi kan batasannya siapa yang dizolimi berkenaan dengan harga diri atau sesuatu. Kalau kita merasa dizolimi dan faktanya memang dizolimi, ya misalkan ada barang yang hilang, ada kehormatan harga diri yang ke kita begitu ya, berarti kita sudah dizolimi gitu ya, sudah dizolimi itu seperti itu kan. Makanya tadi kata Rasulullah min syai atau sesuatu yang lain ya. Misalkan tadi saya sebutkan hanya beberapa saja. Bapak punya hutang, kita memberikan hutang tapi nggak dibayar-bayar. Ya, kita dijanjiin terus tapi tidak pernah dilaksanakan janjinya. Ya, diberikan harapan dan sebagainya. Atau mungkin ada sesuatu yang ya tadi disebutkan kalau barang materi itu hilang, rusak dan sebagainya, itu berarti kita dizolimi. Gitu ya. Walau alam nih kurang lebih begitu gitu ya mengkategorikannya. Kalau tadi kan disebutnya 3 jenis, ada kezaliman yang diampuni, kezaliman yang tidak akan diampuni, dan kezaliman di antara sesama hamba. Mungkin masuknya kemana nih, Kang Asep Jihad ini nih? Ya oke. Sambil berjalan yang lain lagi. Baik, silakan. Tergantung dari apa perbuatan zolimnya apa dulu Ustaz ya? Ya gitu. Terbayang itu Ustaz ya? Ya. Kita lanjutkan Ustaz, ini dari Bapak atau Ibu Rizky di sini. Pak Ustadz, kalau kita tahu sesuatu itu perbuatan zolim berskala besar, tapi kita tidak berani dan tidak berdaya berbuat apa-apa, apakah kita ikut berdosa karena ketidakmampuan kita itu? Ya, saya sarankan itu ibu yang dizolimi itu untuk berdoa di malam hari. Bahkan kata Rasulullah, salah satu dakwatun la turad. Ya, 3 jenis doa yang tidak akan tertolak. Itu dakwatul madlum, doa orang yang dizolimi. Jadi kalau kita dizolimi besar gitu ya, kemudian kita tidak mampu untuk menghalau atau memperbaikinya dia supaya insaf sadar, ya sudah kita berdoa. Dan sering orang banyak seperti ini. Karena dia mungkin tidak bisa melakukan menuntut balas dan sebagainya, ya sudah. Anjurkan berdoalah, kalau berdoa itu Allah kabulkan, mungkin dia akan mendapatkan balasan setimpal. Kalau tidak, nanti di akhirat tuh kebaikan yang dia lakukan tuh akan dipindahkan ke teteh, ke ibu. Ya kalau seandainya dia sudah habis, dosa yang kita miliki itu dipindahkan kepada yang menzolimi kita. Kenweh teh ibu ya seperti itu. Banyak zolim yang besar-besar tapi kita tidak bisa membalasnya, menuntutnya. Yang itu saya juga rasakan ya, bagaimana bertetangga dan sebagainya. Susah diselesaikan malah nambah masalah besar. Sudahlah, kewe urusan di akhirat. Makanya kalau ada yang pinjam uang jadi bayar, kewe di akhirat jaga hatur nuhun Bu. Gitu. Dia kalau dia orang beriman, sieun gitunya. Sok gitu ya kalau ada imannya.
Dia. Tapi kalau dia nggak ada imannya, sok wengke di akhirat urusannya. Gitu ya. Saya sarankan rata-rata kalau yang itu gitu ya. Wallahu alam. Satu lagi ini, Pak Musi atau masih ada lagi? Baik, Ustaz. Kayaknya ya. Untuk saya pertanyaan, Ustaz. Dan terakhir ini dari saya, Ustaz, mewakili dari Bapak Ibu yang lain, Ustaz. Dari sahabat. Dari Pak Musin. Ya, sekaligus mewakili, Ustaz ya. 2 pertanyaan, Ustaz. Ini, Ustaz, yang pertama, apakah ketika orang yang dizolimi kemudian dia ikhlas gitu, Ustaz? Karena kan ada orang yang nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi Ustaz ketika dia zolimi itu merasa tenang aja gitu, Ustaz. Jadi merasa nggak apa-apa lah, nggak dibalas juga gitu, Ustaz. Kira-kira apakah ketika ikhlas itu nanti di akhirat memang tetap dapat gitu, Ustaz ya? Nanti tetap bisa dosanya kita kasih ke dia atau pahalanya diambil sama kita gitu, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Jadi ketika ikhlas gitu, Ustaz ya. Ya, tahan dulu. Satu dulu. Kan dalam hadis itu fal yatahalalhu minhu. Harus saling menghalalkan, artinya saling memohon ridho, artinya bertemu, saling mengikhlaskan. Jadi kalau misalkan sepihak, saya mah meridhokan, tapi belum diucapkan kepada yang mendolimi, ya itu belum lah. Ya harus ketemu tuh. Ya saya ridho, maksudnya saya mengikhlaskan, saya memaafkan dan sebagai baru itu selesai di dunia, tidak akan dibawa ke akhirat. Tapi kalau saya ridho, walaupun dia tidak tahu apakah kita ridho tidaknya, itu bisa jadi masih berlanjut itu mah, ya sampai hari kiamat ya. Jadi harus saling kan. Tadi fal yatahalalhu minhu. Jadi harus saling menghalalkan, saling memohon ridho. Ya tadi kalau yang menzalimi sudah minta dimaafkan, kita yang dizalimi harus memaafkan. Harus memberikan ridho gitu ya kepada dia. Itu kalau dia minta, kalau tidak ya sudah. Gitu. Dan itu banyak yang kata istri itu apa tadi teh? Nah, Bu Emi itu teh awak yang harap tapi hate mungkir cenah mun sasalaman teh kumaha teh. Aya istilah Sunda gitunya. Sasalaman tapi hatena mah teu ridho teu ikhlasnya kayak gitu. Kenapa? Karena belum dikembalikan haknya sesuai dengan kadarnya. Makanya sasalaman hungkul aya pinjam 25 juta teu dibalikeunnya, dimaafkeun hate mah nanti wajah berhadapan hate mungkir cenah. Ada pertanyaan, ada yang kita terus ini Ustaz, tadi dari Pak Asep Jihad, Ustaz. Hapunten Ustaz, maksud saya pertanyaan tadi ada orang yang merasa dizolimi oleh kita terus menyebar informasi tentang kezoliman kita, padahal kita sama sekali tidak tahu kezoliman yang dilakukan oleh kita. Atau iya. Nah itu Ustaz maksudnya. Balik Ustaz. Iya, tentu itu tentu berdosa ya, menyebarkan informasi yang tidak jelas. Saya bacakan dulu ya, Kang Asep Jihad ya. Di sini ada menyebarkan sesuatu yang membuat kaum muslimin bertambah ini menjadi dosa. Ini saya sebutkan ya. Di antara ini judul minggu depan, judul kajian bulan depan yaitu istihana. Itu jangan meremehkan ya. Di sini diantaranya adalah ada hadis orang yang menyebarkan kabar yang tidak baik ikut ya, sekarang mah hoak gitu, menyebarkan hoak gitu ya. Sebentar. Nah ini saya baca ya. Man a'ana ala qatli muslimin walau bisyartin kalimatin ja'a yaumal qiyamah maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Man a'ana, barang siapa yang menolong, yang ikut terlibat ya ala qatli muslim, membunuh seorang muslim, atau mungkin walau bisyartin kalimat, walaupun dengan sepatah kata, ja'a yaumul qiyamah, orang yang terprovokasi ya sekarang mau disebarkan, ja'a yaumul qiyamah, kelak di hari kiamat dia datang, sedangkan di antara kedua matanya tertulis orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi orang yang menyebarkan berita yang tidak benar sehingga membuat kaum muslimin itu semakin hancur, timbul fitnah, perpecahan, pembunuhan, bahkan perseteruan, maka orang yang demikian itu ya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah,
termasuk ya sebuah kezaliman juga. Kalau dia menceritakan kezaliman kita yang kita tidak tahu benar salahnya, dia sebarkan juga, itu termasuk. Maka ya memang sebaiknya ditutupi ya, kalau aib itu jangan disebarkan. Ya, maka yang menzalimi dan dizalimi harus segera diselesaikan, dan kita yang tidak tahu apa-apa sebaiknya keep and silent, ya, menjaga dan pura-pura tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu saja. Tadi Pak Muhsin, ini waktunya kita sampai jam 12 malam, insya Allah siap? Siap ya. Pak Ustadz siap. Pak Ustadz mah yang bobo. Insya Allah Ustaz ya. Murotal Ustaz sampai jam 12. Ya. Tas, ayah dari pertanyaannya. Ini Ustaz untuk sesi terakhir Ustaz ya. Di sesi terakhir, sesi kesimpulan, tapi di sesi terakhir pertanyaan dari saya keduanya Ustaz ya. Sekaligus dilanjutkan sesi kesimpulan atau penutup Ustaz ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan ya penutupnya, bagaimana agar kita tidak hati-hati jangan sampai berbuat zalim ini. Ada 4 hal ya. Mohon maaf tadi saya lupa menyebutkannya. Jadi hati-hati kita berbuat zalim, apa yang harus kita lakukan? Ada 4 perkara. Pertama, sebagai kesimpulan ya. Yang pertama harus mengetahui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa. Jadi jangan dikira Allah itu lalai, tidak mampu menghukum orang yang berbuat zalim, bahkan negeri yang zalim sekalipun Allah balikan. Dalam surat Ibrahim ya, wala yahsabanallahu ghafilan amma ya'malu dzalimun. Apakah kalian menyangka bahwa Allah itu lalai, tidak melihat terhadap orang-orang yang berbuat zalim? Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah menunda siksaan itu agar mereka melihatnya terbelalak. Yang kedua, itu hendaknya berilmu. Kenapa berilmu? Karena orang berilmu tahu bahwa kezaliman itu lawan dari adil. Orang yang beriman itu ingin berbuat adil ya. Adil itu artinya sesuai dengan haknya. Kalau zalim itu justru sebaliknya, ya tidak sesuai dengan haknya. Jadi kita harus menambah ilmu tuh ya. Oh, tahu ilmu begitu tidak boleh menyakiti tetangga. Kalau tahu ilmu tentang hutang, bakal dipariksa di hari kiamat. Kalau berhutang tuh cepat-cepat bayar. Itu karena ilmu. Yang ketiga tawakul, yaitu tawakal berbaik sangka kepada Allah. Allah, apa yang Allah berikan itulah yang terbaik buat kita. Saya ini seperti ini, mohon maaf ya, mungkin keningnya luas nih, dipakai futsal. Ada juga yang ya ibu-ibu mancung gitu ya, gitu mancungnya juga kayak Arab. Ada ini, itu sudah kita harus berbaik sangka ya. Itu yang terbaik dari Allah buat kita. Ya, saya tingginya tinggi banget, ada ustadz yang tingginya ya segitu, ya sudah. Yang keempat adalah berempati. Ya, agar kita kalau kita tidak mau didolimi, maka jangan mendolimi. Ternyata dibilang begini teh sakit hati ya, maka kalau kita tidak ingin seperti itu, jangan menyakit hati orang lain. Nah, ini 4 hal ini mesti kita camkan agar kita tidak berbuat zalim. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Silakan Pak Muslim. Baik, alhamdulillah kami ucapkan syukur jazakumullah khairan jazaa kepada Ustaz Ahmad Sujana yang sudah memberikan materi pada kesempatan hari ini. Semoga menjadikan wawasan kita lebih banyak lagi dan menjadikan keimanan kita untuk terus meningkat, karena keimanan itu kadang naik, kadang turun. Dan semoga kita istiqomahnya banyak yang naiknya, bukan banyak yang turunnya. Itu salah satunya dengan senantiasa ikut kajian The COVID-19, insya Allah. Begitu. Baik Bapak Ibu sahabat hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan syukur jazakumullah khairan jazaa kepada Bapak Ibu semua yang sudah ikut bergabung pada malam hari ini. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, semoga disoleh-solehkan keturunannya, dan semoga bisa berkumpul kembali di syurga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Muhammad Muhsin undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.